Ada tanggal apes, nah kayaknya mulai kemarin Andi akan apes terus. Ya gimana nggak apes, orang baru keluar dari rumah sakit udah diciprakin air sama mobil orang. Padahal baru aja kemarin masuk rumah sakit gara-gara kepleset sabun. Dan iya, kalian nggak salah dengar, dari 1.100 kemungkinan yang ada di dunia, Mas Andi ini kepleset sabun dan membuatnya amnesia. Ya. Untungnya Tuhan masih baik pada Andi. Dari segala chaos yang ia hadapi, sopir mobil tadi masih mau bertanggung jawab untuk membantunya. Namanya Rachel. Rachel inisiatif untuk mengantar Andi pulang. Tapi masalahnya, Andi sendiri nggak tahu namanya siapa, rumahnya di mana dan apa ukuran celana dalamnya. Namun di dompet Andi ada identitas dengan nama Cahyo dan umurnya 32 tahun. Kayak lebih dari itu deh. Andi juga punya HP, tapi ia lupa berapa pin HP-nya. Untungnya di dompetnya ada sebuah alamat yang Andi sangat yakin kalau itu adalah alamatnya sendiri. Kotor, bau, dan jorok. Itulah definisi singkat dari kos-kosan Andi. Sialnya ada barang Andi yang ketinggalan di mobil Rachel dan membuatnya harus ikut melihat betapa bersihnya kamar Andi. Tapi ada satu hal yang lebih mengejutkan. Andi ternyata nyaris mengakhiri hidupnya sendiri. Belum sempat Andi mengingat masa lalunya, tiba-tiba ia kedatangan pemilik kos yang ingin segera mengusir Andi. Andi ternyata sudah nunggak bayar kos selama setengah tahun. Jadi tak ada lagi kata toleransi bagi bapak kosnya. Karena Andi tak punya uang sama sekali, Andi pun memberikan parcel buah pada Rachel. Parcel yang Andi dapat dari seseorang yang tidak ia kenal. Andi juga menganggap uang tadi sebagai hutang. Dan dia minta untuk Rachel agar suatu waktu ia bisa membayarnya kalau sudah punya uang tapi. Merasa kalau jorok bukanlah jati dirinya, Andi pun segera membersihkan seluruh isi kosnya. Sembari terus mencatat semua kepribadiannya di buku miliknya. Andi akhirnya baru sadar, namanya asli adalah Cahyo, dan ia bekerja menjadi seorang aktor dengan kepribadian yang pesimis. Namun yang jadi masalah juga, ia masih tetap tak tahu apa pin HP-nya. Hingga akhirnya, ia melihat sebuah angka di tembok. Angka yang ia yakini kalau itu adalah pin HP-nya. Tahu kalau dirinya aktor dan sedang butuh uang, Andi alias Cahyo pun boleh mencari kerjaan. Entah jadi figuran atau peran apapun siap dilakukan. Yang penting, dompetnya terisi dan bisa membeli sesuap nasi. Beruntungnya, casting kali ini butuh aktor yang kayak orang susah. Dan muka Andi, ya cocok sih ya jadi orang susah. Bye, tapi kalau ingat, Tapi namanya juga hari pertama kerja, disuruh jadi figuran kalah peran, Andi malah menghindar dan sibuk mengagumi pemeran utama yang tampil dengan tegangnya. Untung saja orang yang merekrutnya tadi masih makluminya dan minta sutradara untuk mencobanya sekali lagi. Setelah dibuat bertanya-tanya siapa orang dermawan yang sedang mempunyai parcel buah itu, Andi akhirnya bertemu dengannya. Katanya namanya adalah Andi. Yang ini Andi, yang itu juga Andi. Terus yang benar yang mana? Nah, mari saya ajak kembali ke beberapa hari yang lalu. Pria satu inilah yang sejatinya bernama Cahyo. Pria dengan pribadi pesimis, jorok, dan udah nunggak kosan selama setengah tahun. Tapi ternyata Tuhan tidak mengizinkan Cahyo untuk menyerah. Ya, walaupun pas jatuh Cahyo masih ditagih buat bayar kosan atau diusir saat itu juga. Cahyo nyaris menyerah, lalu ingat kalau ia masih punya voucher hotel gratis. Cahyo pun langsung memakai voucher itu. Dan di hotel itulah Cahyo pertama kali bertemu dengan Andi. Resepsionis hotel pada awalnya memang mempersulit Cahyo untuk masuk. Tapi dengan bantuan Andi, Cahyo pun akhirnya bisa menggunakan vouchernya. Cahyo juga tak lupa mengucapkan terima kasih pada Andi. Walau pada akhirnya, Cahyo lah penyebab Andi sampai amnesia. Sudah tahu Andi jatuh karena ulahnya, Cahyo justru tak tahu diri. Ia pernah kali gelang lokernya dengan gelang milik Andi. Setelah misinya berhasil tak terdeteksi, Cahyo pun membuka loker Andi, mengambil semua yang ada di sana, dan ia mulai tukar nasib. Kini, tak ada lagi Cahyo yang menyedihkan. Yang ada hanyalah Cahyo si Sultan. Olah yo. Cahyo sekarang sudah mulai merasa alergi dengan kemiskinan. Mobil udah jaguar, duit juga udah berlembar-lembar. Tapi Cahyo masih tetap menjadi pria bertanggung jawab. Ia mulai membayar hutangnya satu demi satu. Mulai dari ke tukang daging, warung Madura, tukang cukur, sampai ke tempat orang jual nomor, hakat.
Tapi ada satu hutangnya jumlahnya sangat besar, yaitu ke mantannya. Hutang senilai 180 juta rupiah langsung ia bayarkan dengan gagahnya. Ulah pokoknya ya. Tapi tangisan Cahyo ternyata hanya sementara, karena uang Andi masih sangat banyak di dalam mobilnya, dan membuat air mata Cahyo tidak menetes lagi. Sebagai sebuah rasa terima kasih, Cahyo lalu memberi parcel 2 dan beberapa bingkisan untuk Andi yang sedang ada di rumah sakit. Cahyo juga membayarkan skala biaya rumah sakit Andi. Ya, padahal ia itu tetap pakai duitnya Andi yang asli. Cahyo memang kaget dengan banyaknya uang Andi. Tapi ia lebih kaget lagi saat tahu kalau Andi tidak hanya kaya, tapi sangat kaya raya. Dan namanya juga mental miskin. Cahyo langsung minum berbotol-botol dan membuang sisa makanannya sembarangan. Lalala. Tapi tunggu dulu. Cahyo tak mengira kalau orang yang identitasnya ia tukar bukanlah orang sembarangan. Andi punya berbagai macam identitas, berbagai macam kostum, berbagai macam paspor. Pokoknya semua yang sekiranya bisa digunakan untuk menyamar, Andi punya semua. Hingga akhirnya ada sebuah barang yang membuat Cahyo benar-benar tercengang. Cahyo mulai bertanya-tanya, siapa Andi dan apa pekerjaannya. Hingga akhirnya Cahyo pelan-pelan mulai mendapat jawaban. Tiba-tiba, salah satu HP di ruangan Andi mulai berdering. Dan telepon itu menjanjikan uang 32 miliar rupiah. Hanya dengan satu syarat saja. Syaratnya adalah menghabisi orang. Dan di sanalah awalnya kenapa Cahyo bisa kembali bertemu dengan Andi. Karena ia mengincar sebuah loker umum untuk COD uang 32 miliar tadi. Bagi Andi yang amnesia, kebaikan Cahyo tentu bagi pertolongan Tuhan. Ia berterima kasih karena Cahyo sudah membantunya waktu itu. Andi juga mengundang Cahyo untuk mampir ke kosnya. Saat akan naik, ternyata ada Rachel yang juga sedang mengunjungi Andi. Mereka bertiga pun lalu masuk. Dan kosan kemudian jorok milik Cahyo kini sudah disulap menjadi kosan bersih dan tertata dengan rapi. Tapi tetap, hal yang dulu Cahyo gunakan untuk mentes ilmu malah dipasang lagi oleh Andi. Kata Andi, semua itu ia lakukan untuk mengenang dirinya yang dulu. Dirinya yang sangat pesimis dan mudah putus asa. Berlagak sebagai orang benar, Cahyo lalu menasihati Andi. Tak seharusnya gak putus asa. Carilah satu cita-cita, maka harapan akan datang pelan-pelan. Tapi sayangnya, Cahyo tak bisa lama-lama di sana. Karena ia harus COD uang 32 miliarnya dan meninggalkan satu pesan terakhir pada Andi. Tetaplah hidup dan bertahanlah. Iya, tetaplah hidup dan bertahanlah. Pesan yang kembali Andi tulis di bukunya. Andi juga menulis nama Andi KW di bukunya. Ia melabeli Andi KW sebagai orang dermawan, sama seperti Rachel. Tahu kalau HP Andi tak bisa digunakan, Rachel lalu membelinya HP baru, agar mereka bisa saling memberi kabar satu sama lain. Saat Andi dinner berdua dengan Rachel, Andi masih menulis apa saja tentang kepribadiannya. Tapi tetap, ia tak berhasil mengingat sedikit pun tentang dirinya di masa lalu. Rachel lalu meminjam buku catatan Andi, dan dia menuliskan sebuah pesan. Besok masih ada harapan, tapi harapan hanya akan ada bagi mereka yang percaya. Sementara Cahyo, ia kali ini kembali ke loker umum yang ia pantau tadi. Ia dan kliennya berjanji akan menaruh uang ini di sana. Tapi bukannya uang yang datang, tapi malah dua preman garang yang menghadap. Kepala mulai berkeringat, jantung mulai berdegup kencang. Cahyo si aktor miskin ini ternyata diajak bertemu ketua mafia paling garang di Hong Kong, Nona Hui. Di sanalah Cahyo baru sadar kalau Andi adalah seorang ketua gangster. Hartanya yang tak habis-habis itu, Andi dapat dari penyamaran yang selama ini sudah ia lakukan. Penyamaran yang digunakan untuk menghabisi orang kapanpun dan dimanapun dia mau. Dan korban terbaru Andi adalah Yanzen. Andi menghabisinya tanpa hampir sedikit pun, lalu membawa kabur mobil Yanzen sejauh-jauhnya. Tapi Andi tentu tak akan bergerak tanpa ada suruhan, dan Nona Hui lah yang mengomandonya dalam tugas ini. Bayaran 40 miliar langsung bisa Andi terima karena bisa menghabisi Yanzen. Selama ini, Nona Hui tak pernah bertemu langsung dengan Andi. Jadi ia percaya saja sama mas-mas unik di depannya ini, kalau Cahyo adalah Andi. Jadi dia minta misi selanjutnya adalah menghabisi istrinya Yanzen yang bernama Nikita. Walau sempat menolak, tapi Cahyo akhirnya tunduk juga saat melihat uang 32 miliar ada di depan matanya. Sebagai gangster pemula, hati Cahyo tentu berdebar. Di satu sisi ia enggar melihat uangnya, tapi di sisi lain ia juga tak bisa menghabisi orang lain. Jadi solusinya, buntutin, pantau, andain. Tapi ada masalahnya. Nona Hui tidak sabar dan ingin Cahyo segera bertindak. Cahyo mulai bingung dan akhirnya ia memilih satu solusi lain. Papa Nena, sekbam bamba. Papa, ya, aneh-aneh lagu-laguanmu.
Iya, gimana nggak jadi aktor aja fals, apalagi menjadi penipu. Cahyo sudah mencoba trik terbaiknya, tapi hasilnya nihil. Nikita juga sudah tahu trik busuknya. Ia lalu minta Cahyo pergi dan jalan ke arah kiri. Hana? Oh, Ngocola. Kalau Cahyo fals dalam urusan jadi gangster, tapi tidak dengan Andi. Andi justru semakin mendalami karir sebagai aktor. Mulai dari baca buku, mencoba peran, apapun yang bisa mendukung karirnya akan Andi lakukan dengan sangat baik. Setelah berlatih semaksimal mungkin, Andi mulai memerankan peran sebagai figuran dengan sangat baik. Bahkan saat temannya bilang tak usah terlalu totalitas, Andi tidak mendengarkannya. Hingga akhirnya, buah dari semua kerja keras Andi terbayarkan. Dari pemeran figuran, kini ia dinaikkan menjadi pemeran pembantu, yang sudah pasti gajinya lebih besar dibanding sebelumnya. Tak hanya urusan karir, Andi kini jauh lebih percaya diri dalam menjalani hari. Hubungannya dengan Rachel juga semakin dekat. Mereka berdua mulai kencan dan menghabiskan banyak waktu bersama-sama. Saking banyaknya mereka mengobrol, Andi kini memahami satu hal. Rachel adalah seorang janda dengan satu anak. Umurnya masih 12 tahun. Rachel dulu memang pernah menikah. Tapi karena ia dulu masih terlalu muda, jadi banyak kesalahan-kesalahan yang terjadi. Yang pada akhirnya, ia harus berpisah. Dan membuatnya terpaksa menjadi single parent. Merasa sudah cukup dekat dengan Andi, Rachel lalu memohon satu hal. Ia ingin Andi untuk datang dan menemani dirinya. Karena hari ini adalah hari perpisahan di sekolah anaknya. Tapi yang jadi masalah, di hari perpisahan itu, anaknya harus bawakan sebuah pidato tentang ayahnya. Karena ayahnya sudah tak tahu kemana dan anak Rachel tak mau menceritakan tentang ibunya, jadi satu-satunya harapan adalah membawa sosok ayah di hadapan anaknya. Anak Rachel pun mulai membacakan pidato tentang ayahnya. Walau tak pernah mengenal sosok ayah kandungnya, anak Rachel tetap menceritakan ayahnya dengan excited. Katanya, ayahnya suka bermain petak umpet, bahkan hingga sekarang. Ibunya tak pernah menemukan di mana ayahnya. Atau mungkin, ayahnya sedang jadi astronot di luar sana. Dan itu adalah kostum yang Andi curi. Yang Andi curi dengan susah payah dari tempat kerjanya. Dia melakukan semuanya dengan sungguh-sungguh. Segala kerja keras Andi pun berbuah manis. Karena anak Rachel mungkin tak pernah tahu siapa ayahnya. Tapi setidaknya, ia bisa merasakan apa itu sosok ayah dalam hidupnya. Selesai dari acara, Andi lalu memasakkan makan malam untuk Rachel. Makanan yang tak hanya mengisi perut Rachel, tapi begitu juga dengan hatinya. Foto mereka bertiga seakan menjadi foto keluarga yang tak pernah anak Rachel dapat sebelumnya. Rachel merasa hatinya semakin dekat dengan Andi. Obrolan yang terjadi tadi membuat Rachel perlahan mulai menaruh hatinya pada Andi seorang. Sembari menciumnya, Rachel mengingat semua kalimat Andi yang selalu bisa menenangkannya. Terlebih lagi saat Rachel tahu kalau Andi akan sekuat tenaga mencari masa lalunya sebenarnya dan akan jadi ayah yang baik untuk anak Rachel nanti. Keesokan malamnya, Rachel akan menemani Andi syuting film pertamanya. Rachel akan menunggu Andi hingga selesai. Karena Andi sudah berjanji akan mentraktir Rachel dengan gaji sebagai pemeran pembantu pertamanya. Tapi sepanjang jalannya syuting, banyak kejadian-kejadian yang tiba-tiba menarik kembali ingatan Andi masa lalu. Dan membuatnya tersadar, kalau sebelum ia amnesia, dia bukanlah orang baik. Ya. Setelah syuting selesai, Andi menghilang. Rachel juga tak tahu Andi sebenarnya di mana. Bahkan hingga set syuting selesai dibersihkan, Andi masih tak muncul juga batang hidungnya. Di sisi lain, Cahyo masih saja bergelut dengan targetnya, atau lebih tepatnya, bergelut dengan hatinya. Karena bukannya menghabisi, Cahyo malah jatuh hati. Cahyo sibuk mencari cara bagaimana mencuri hati Nikita. Cahyo pun mulai membangun rumah-rumah kecil untuk kucing di jalanan dekat rumah Nikita. Dan juga mengabadikan momen-momen indah mereka berdua. Kiwasim kau loh. Cahyo lalu menemui Nona Hui kembali. Ia bilang Nikita bukanlah target yang tepat. Cahyo beralasan kalau menurut Feng Shui, Sio Cahyo adalah ular kejepit. Sementara Sio Nikita adalah harimau Malaya. Dan jika sampai Cahyo tetap menghabisinya, maka akan menjadi hal sial untuknya. Alasannya tentu membuat pengawal Nona Hui marah dan minta Cahyo untuk tetap bertugas.
Namun dari situ, perlahan-lahan Nona Hui mulai mencium kebohongan Cahyo. Nona Hui tak sengaja melihat wajah Cahyo jadi figuran di TV. Dan ia yakin kalau Cahyo bukanlah seorang gangster. Nona Hui pun segera minta anak buahnya untuk mencari Cahyo segera. Sementara Cahyo, ia masih merasa tak bisa jika dipaksa untuk menghabisi Nikita. Ia minta Nikita untuk kabur jauh-jauh dari sana dengan uang yang Cahyo beri. Cahyo juga bilang kalau suaminya dulu dihabisi oleh Nona Hui. Dan sekarang, Nona Hui minta Cahyo untuk menghabisi Nikita. Sayangnya, Nikita tak lagi peduli dengan itu. Jika memang Cahyo harus menghabisinya, maka lakukanlah sekarang. Cahyo mulai menyesal dan ingin membayar kesalahannya. Hal pertama yang ia lakukan adalah mengembalikan dompet Andi ke kosannya. Sayangnya di sana, ternyata ada anak Rachel yang sedang mencari Andi juga. Keadaan juga semakin pelik untuk Cahyo saat anak buah Nona Hui datang untuk menghadangnya. Cahyo pun tak tinggal diam. Ia mulai mengancam balik dengan pistolnya. Keberanian Cahyo yang sebiji jagung itu ternyata sukses buat anak buah Nona Hui ketar-ketir. Tapi bukan berarti Cahyo aman. Karena tiba-tiba sudah ada Andi di belakangnya. Andi minta Cahyo untuk mengantarnya ke rumah dan menuruti semua perkataannya. Dan Andi akhirnya sadar. Cahyo selama ini hanya membodohinya. Andi tahu kalau Cahyo ingin sekali saja melakukan hal hebat sebelum dia tiada. Tapi cara yang Cahyo lakukan terlalu bodoh dan justru membuat banyak kegaduhan setelahnya. Persis seperti sekarang, Nona Hui jadi terus memburunya dan tahu di mana tempat persembunyian Andi yang sesungguhnya. Mana? Andi yang sudah ingat semua tentang dirinya, kini segera kabur ke ruang rahasia. Nona Hui yang tahu kalau Cahyo justru jatuh hati pada Nikita pun semakin marah dan semakin mengukuhkan niatnya untuk menghabisi Cahyo. Cahyo pun lalu tanya, apa sebenarnya pekerjaan Andi? Dan Andi akhirnya jujur. Ia bukanlah orang yang dibayar untuk menghabisi orang lain. Tapi Andi hanyalah perantara. Jika klien minta untuk menghabisi satu orang, maka Andi akan bernegosiasi dengan targetnya untuk acting. Seakan-akan dirinya sudah tiada. Padahal, targetnya nanti akan kabur entah kemana. Karena sekarang Cahyo adalah seorang target, maka Andi akan membereskan semuanya. Tapi dengan satu syarat, ia akan menggunakan nama Cahyo. Dan Cahyo harus benar-benar menghilang untuk menyelamatkan dirinya. Tapi sayangnya Cahyo memang nol dalam urusan acting. Saat latihan pun Cahyo tak bisa berperan dengan natural. Dan itu membuat Andi mulai marah. Andi merasa kalau Cahyo mimpi terlalu tinggi tanpa ada sedikit pun usaha untuk mewujudkannya. Sembari terus menambahnya, Andi mengingatkan, apapun yang kau capai di hidupmu akan selalu butuh usaha. Jika kau hanya menyalahkan keadaan, itu tidak akan ada gunanya. Andi akan menyiapkan semua rencana agar Nona Hui tahu kalau Cahyo sudah berhasil dihabisi dengan mudahnya. Tapi tiba-tiba Andi mendapatkan telepon dari Rachel. Rachel bilang kalau anaknya hilang dan katanya sedang berada di kosannya Andi. Situasi pun semakin kacau saat Cahyo melihat anak Rachel ternyata sedang dibawa kabur oleh anak buah Hui. Rachel mulai panik dan ingin menelpon polisi. Tapi masalahnya tindakan itu sama saja membuat anaknya akan semakin terancam. Andi lalu minta satu hal pada Rachel. Beri ia waktu dan percayakan semuanya padanya. Ia tahu kalau Rachel sudah kecewa karena kejadian di tempat syuting malam itu. Tapi sampai detik ini, Andi tak pernah sekalipun berbohong pada Rachel. Jadi percayalah padaku. Sekali ini saja. Sembari terus dipantau oleh Cahyo dan Rachel lewat telepon, Andi kini mendatangi markas Nona Hui dan mengaku sebagai intel yang sedang menyelidiki kasus Yanzen dan juga Nikita. Andi juga mendapat laporan kalau Nona Hui sedang menyekap seorang anak. Dan Andi tak akan segan-segan akan menyelesaikan semuanya dengan pistolnya sekarang. Dan saat situasi semakin tegang, tiba-tiba teman sesama figuran Andi datang. Ia sedang mabuk berat dan membuat semua rencananya kacau balau. Tak ada lagi gertakan yang bisa dilakukan. Dan yang bisa ia terima sekarang hanyalah akibat dari semua rencananya yang kurang matang. Andi dihajar habis-habisan. Tak ada ampun sedikit pun untuknya. Sementara Rachel dan Cahyo masih sibuk berdebat untuk melaporkan semuanya ke polisi. Tapi Cahyo punya rencana lain. Ia pun menghubungi Nona Hui.
Ia bilang kalau ia sudah menghabisi Nikita dan dia akan menunjukkan buktinya di tempat yang sudah ia tentukan. Cahyo pun juga menambahkan kalau orang yang disekap Nona Hui adalah bawahannya. Jadi ia berterima kasih karena sudah mengajarnya untuk kebodohannya. Cahyo lalu segera datang ke sebuah teater terbengkalai. Kemudian disusul oleh Nona Hui dan anak buahnya. Kedatangan Nona Hui langsung disambut oleh Cahyo yang langsung berlagak sebagai tukang jagal berdarah dingin. Gerak-gerik Cahyo kali ini tak lagi terlihat bodoh. Ia berhasil membuat takut para preman Doha Nona Hui. Cahyo juga benar melepaskan Andi. Kemudian menghajar Andi seakan-akan Andi memang bawahannya. Tapi Nona Hui bukanlah seorang mafia bawa kencur. Ia tak bisa dibodohi begitu saja. Karena ia tahu kalau ini hanya sebuah permainan murahan. Semua. Nona Hui hafal betul bagaimana darah yang sebenarnya. Dan dia tahu kalau semua ini hanyalah bohongan belaka. Wanita yang berlagak dihabisi Cahyo sejatinya bukanlah Nikita, tapi itu adalah Rachel. Dan saat Rachel mulai bangkit, anaknya tiba-tiba menelpon. Tanpa Rachel tahu, ternyata anaknya sudah di rumah dan sedang menunggu ibunya pulang. Nona Hui pun mulai sadar. Andi tadi bilang kalau dia adalah intel, padahal dia aktor. Sementara Cahyo punya gangster, tapi sebenarnya ia juga aktor. Nona Hui merasa tak senang dimanfaatkan seperti ini. Jadi dia ingin menghabisi mereka satu demi satu. Andi pun mencegahnya. Ia bilang kalau dirinya lah gangster yang sesungguhnya. Dan dia juga mengambil pekerjaan untuk menghabisi Jansen. Tapi karena emosi Nona Hui sudah memuncak, ia pun tak segan-segan untuk menghabisi Cahyo dan Andi saat itu juga. Andi ingin bawa Cahyo dan Rachel untuk kabur. Tapi sayang cara itu tak berhasil. Anak buah Nona Hui segera menangkapnya. Andi pun segera minta Cahyo untuk membawa kabur Rachel. Merasa tak cukup bernyali untuk membantu Andi, Cahyo pun benar-benar kabur meninggalkan Andi sendirian. Belum jauh Cahyo kabur, Cahyo tiba-tiba tersadar. Mungkin inilah waktu untuknya bisa berguna. Dia melakukan hal hebat sebelum ia tiada. Cahyo pun segera kembali. Dia melihat Andi sedang dihajar habis-habisan. Sekarang Cahyo datang untuk menyelamatkannya. Walau pada akhirnya Cahyo hanya menjadi korban berikutnya, tapi ia masih terus mencoba bertahan sebisanya. Rachel sendiri juga mulai terkenang dengan semua kenangan indahnya bersama Andi. Ia tak peduli bagaimana Andi dulu sebelum ia amnesia. Yang Rachel tahu, Andi adalah orang baik, orang yang ia cintai sepenuh hati, dan orang yang bisa mengisi kekosongan sosok ayah untuk anaknya. Rachel pun segera kembali. Ia coba menyelamatkan apapun yang ia bisa. Tapi sayangnya, semuanya sudah terlambat. Sayangnya, Nona Hui kali ini harus pakai cowok lagi. Pisau mainan milik Andi berhasil menipunya. Tak ada satupun luka yang timbul karena tusukan Nona Hui tadi. Dan polisi-polisi bisa datang bukan karena tiba-tiba. Anak Rachel yang ternyata sudah menggubuinya. Ia mengirim lokasi GPS terakhir ibunya pada polisi, agar polisi bisa langsung datang ke lokasi. Dan iya, anak Rachel tidak pernah disekap ataupun diculik. Mas-mas kembunan gendut satu ini cuma curhat betapa lelahnya hidup menjadi anak buah gangster. Dan untuk Andi, walau pada akhirnya ia harus masuk penjara karena semua kebohongan dan kejahatannya, tapi Andi setidaknya bisa dapat sedikit berkah setelah semua kesalahan yang ia lakukan. Karena ia kembali bertemu dengan Rachel dengan cara yang hampir sama dengan waktu itu. Hingga akhirnya mereka berdua pun terus bersama. Dan anak Rachel tak lagi kehilangan peran ayah dalam hidupnya. Iya, kurang lebih begitulah kalau Andi Lau ikutan tukar nasib, tapi tetap aja Andi Lau kan ya. Yang tadinya seorang gangster berdarah dingin, tapi harus merasakan jadi mas-mas figuran yang sepi job. Tapi nggak apa-apa, namanya juga roda kehidupan. Soalnya, kita nggak bisa memposisikan diri kita jika kita tidak pernah mengalaminya. Ya, kalau Cahaya emang pengennya kaya aja, nggak pengen usaha latihan yang benar. Dan itu banyak terjadi di banyak orang, termasuk saya dulu juga sempat mikirnya gitu. Ya, sesimpel kayak, udah lulus nih kuliah, gini, harusnya gajinya gede. Ternyata ya, mau dapet gaji yang gede, ya harus sesuai dengan skillnya. Mau dapet uang yang banyak, ya harus usaha yang keras. Baru mereka bilang, ya ini udah usaha keras nih, sampai keringetan nih bang pantatnya nih.
Tapi ya, apa ya bilangnya ya? Mungkin kita lupa melihat peluang sih. Kerja keras aja nggak cukup, ngeliat aja juga nggak cukup. Jadi dua-duanya harus saling bersinergi. Saat kau bersungguh-sungguh dalam mengejar sesuatu, maka semesta akan bekerja sama untuk mengamini keinginanmu. Oke, tapi saya dan tim Pusat Rapid Warning mengucapkan terima kasih buat kalian sudah mendengarkan ceramah saya yang panjang di belakang dan menonton video sampai habis. Terima kasih buat yang sudah memberikan like, terima kasih buat yang sudah memberikan komen, terima kasih buat yang sudah subscribe, dan juga terima kasih buat yang sudah memencet tombol thanks-nya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah membantu channel ini untuk berkembang sampai hari ini. Dan sebagai penutup, saya pengen bilang ke kalian semua, kalau kalian ada banyak masalah yang itu berat banget, yang tenang, gak perlu buru-buru, gak perlu nyusul-nyusul. Selesaikan semuanya dengan kepala dingin. Istirahat, tarik nafas. Well, nggak kopinya, ambil koreknya dan sebatin aja dulu.